Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizal Ahmad Fahri Zahro, NIM 1918093 dari jurusan Teknik Informatika Kampus ITN Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat proyek yang mana dengan bahasa pemrograman Python dengan aplikasi Google Colab. Nah, yang perlu kalian siapkan yaitu beberapa library, ada CV2, ada NumPy, terus kemudian Matplotlib. Nah, untuk aplikasi basicnya kalian bisa download di channel YouTube yang lain. Nah, karena Google Colab ini mensinkronkan data lewat Google Drive, maka dari itu yang pertama saya membuat project from google.colab import drive. Nah, dapat kalian lihat. Kemudian karena project saya ini dengan judul deteksi garis jalan raya, maka dari itu untuk gambar sendiri bisa kalian lihat. Kemudian pada shortcut yang pertama, di sini saya akan menjelaskan beberapa, yaitu saya menggunakan variabel image sama dengan gv2.imread, yang mana ini untuk membaca dari file Google Colab. Nah, dari Google Colab ini. Kemudian gv2.imread unchanged. Nah, fungsi ini yaitu untuk tidak merubah. Saya tidak mengerti. Mohon maaf. Kemudian kita panggil CV2 mshow image. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian saya memberikan fungsi gray, yang mana gray ini mengubah dari citra RGB to gray. Kemudian saya panggil gv2 mshow gray. Nah, hasilnya akan seperti ini. Baik, selanjutnya saya mengimport library NumPy as np, kemudian membuat variabel yaitu len image sama dengan np copy image. Nah, fungsi ini untuk menyimpan image dari variabel image yang kita baca, yang tadi dibaca. Kemudian gray yang tadi yang sudah kita buat, kemudian kita blurkan dengan cara kita membuat fungsi baru blur sama dengan cv2.gaussian blur dalam kurung gray, 5,5,0. Nah, blur ini merupakan variabel, kemudian menggunakan fungsi cv2.gaussian blur gray. Nah, Gaussian blur ini memanggil gray yang sudah kita create tadi, yang sudah kita coding tadi. Nah, untuk 5,5 ini merupakan parameter blurnya. Kemudian kita panggil dengan cara cv2 mshow dalam kurung blur. Next, kemudian langkah selanjutnya yaitu menggunakan fungsi Kenny. Yang pertama, bisa kalian lihat, saya mengimport library cv2 dan import library NumPy as
NP. Nah, selanjutnya gray yang sudah kita ubah menjadi blur, yang ini, kemudian kita ubah menjadi Kenny. Dengan cara kalian mengcoding Kenny sama dengan Kenny, mohon maaf, kalian membuat variabel baru kayak Kenny sama dengan cv2.Kenny. Nah, cv2.Kenny ini merupakan fungsi. Kemudian di dalam fungsi tersebut menyimpan parameter dari blur. Nah, blur ini yang sudah kita create tadi ya. Kemudian dipanggil menggunakan cv2mshow dalam kurung Kenny. Nah, selanjutnya saya menggunakan library yang sama, tapi ditambahi dengan library matplotlib.pyplot as plt. Nah, perbedaan dari yang tadi, di sini Kenny kita definisikan secara tersendiri ya. Ada gray, ini cukup nggak perlu diubah, return Kenny. Nah, yang berubah itu cuman definisinya saja. Nah, baik, karena kita menggunakan library PLT, nah yang berubah ini pemanggilan. Jadi warnanya berubah. Kemudian kita menggunakan library yang sama dari yang di atas. Definisi Kenny-nya sama. Yang kita tambahkan di sini adalah depth region of interest, yang mana ini bisa disebut dengan ROI atau bagian dari gambar yang ingin Anda filter. Nah, karena dalam kurung ini image, maka yang kita filter adalah variabel image yang tadi. Nah, saya scroll. Nah, yang ini yang kita filter. Next, dengan height sama dengan image shapes, ini menyimpan bentuk ya, polygon. Kemudian NP array, ini kita menggunakan fungsi NP array, yang mana NP ini mengikuti library NumPy-as dengan height 200, height 1100, dan parameter 550 dan 250. Kemudian kita membuat variabel baru yaitu mass sama dengan np0 light. Nah, terus kemudian menyimpan variabel image. Kemudian cv2 kita membuat fungsi cv2 fill poly dalam kurung mass polygon 255. Nah, 255 ini parameter nilainya ya. Kemudian return mass. Maka yang berubah itu cv2 mshow yang ini, yang kita panggil region of interest. Nah, maka dari itu akan menampilkan hasil seperti ini. Next, kita untuk library hampir sama seperti yang tadi. Kemudian definisi Kenny sama, kemudian
definisi region ini yang berubah, cuman menambahkan variabel masked image. Nah, dengan fungsi CV2 bedways. Nah, bedways ini bedways n ya, yang benar bedways n ini adalah area barisan yang kalian tentukan. Nah, dari image ini dan masking yang sudah kita buat tadi, yang ini. Kemudian masking sama dengan NP0/select image, ini kurang lebih sama. Yang ini mohon maaf, kurang lebih sama ya, seperti yang tadi. Karena fungsi bedways sendiri adalah area barisan. Oke, next. Nah, pre-processing yang terakhir itu adalah crop. Nah, seperti ini. Untuk library-nya sama seperti yang tadi, kemudian def Kenny, def region of interest, terus kemudian yang membedakan dari yang tadi adalah return mask image, yang mana ini berguna untuk memasking gambar. Nah, perbedaannya apa dari yang tadi? Nah, di sini kita menggunakan variabel baru, yaitu crop image, yang mana menyimpan data dari region of interest dalam kurung Kenny. Kemudian dipanggil crop image. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalian bisa tahu ya perbedaannya seperti ini. Karena kegunaannya masking, maka yang termasking dan tercrop hanya sisi yang sudah kita tentukan tadi menggunakan region of interest. Yang terakhir, library sama, def Kenny region of interest. Yang membedakan di sini saya menambahkan nilai dengan cara print line image. Nah, line image ini menyimpan nilai. Nah, dapat kalian lihat seperti ini nilai-nilai. Oke. Nah, sedikit direview preprocessing karena ini preprocessing ya. Untuk prosesnya kita lanjut ke part 2. Nah, pada intinya di proses pre-processing ini, yang pertama kita memanggil dulu gambarnya, gambar seperti ini. Kemudian kita ubah menjadi grayscale. Kemudian kita ubah menjadi blur, sedikit di blur. Kemudian kita tambahkan fungsi Kenny. Kemudian kita filter menggunakan bedways. Terus kita tentukan dengan poligon yang tadi ya, poligon yang menyimpan bedways tadi. Nah, ini. Nanti bentuknya akan seperti ini karena menyimpan filter. Untuk shortcode-nya saya upload di GitHub, silakan kalian download. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya sangat berharap
masukan dan saran dari kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.